Mas Burhan, kalau menurut Mas Burhan sendiri, kenapa hari ini Mas yang dipilih sebagai momentum untuk nanti kita tunggu kalau ini tidak di-prank ya, ini akan menjadi satu momen PDIP yang akan mengumumkan siapa capresnya. Kenapa Mas Burhan? Ya, saya sih menduga ada alasan-alasan rasional maupun spiritual ya di balik pengumuman hari ini jika akhirnya Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan mengeluarkan nama capres dari partainya. Alasan rasionalnya salah satunya adalah ketika pembicaraan soal isu politik itu relatif tidak muncul ya dalam beberapa hari ke depan karena kan momentumnya momentum silaturahmi keluarga. Nah, kalau kemudian diputuskan di hari akhir jelang Lebaran besok, maka pembicaraan yang muncul di ruang-ruang privat keluarga itu berkaitan dengan siapa capres dari PDI Perjuangan. Itu rasional tuh. Jadi orang akan berbicara siapa capres PDI Perjuangan ketika mereka sedang makan ketupat Lebaran. Jadi bayangkan efeknya itu mendominasi pembicaraan di ruang-ruang privat di saat isu politik tenggelam. Itu alasan rasionalnya. Tentu saja ada alasan yang lain, misalnya di hari Kartini, mungkin bagian dari komitmen Ibu Mega untuk mendekati pemilih perempuan, dan seterusnya. Tapi ada juga alasan-alasan spiritual ya, yang mungkin lebih bisa menjelaskan, tetapi kita tidak punya akses sebenarnya apa yang membuat hari ini gitu ya menjadi pengumuman jika akhirnya jadi ya Ibu Mega mengumumkan di jam 13.30. Oke, Bang Ege, kalau dari hasil survei terakhir ya, informasinya juga sudah diupdate sih sebenarnya. Informasi terakhir setelah Piala Dunia U20 dibatalkan, ini kan elektabilitas Ganjar ini sempat turun di bawah Prabowo ya Bang Ege. Tapi setelah itu juga ada lembaga survei juga yang mengumumkan bahwa naik lagi nih Ganjar Pranowo begitu angkanya. Nah, inikah juga yang kemudian dimanfaatkan oleh PDI Perjuangan untuk kemudian percaya diri nanti akan mengumumkan, kita masih tunggu Ganjar Pranowo yang akan diusung sebagai capres? Ya, tanpa bermaksud mendahului, lagi-lagi ya, tadi disebutkan ada alasan emosional dan alasan rasional. Saya rasa dua-duanya bisa digabung dengan kata mulai dari titik nol atau restart, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kebetulan kan kalau hari baik bulan baik ini menjelang hari yang fitri itu orang mulai dari nol ya, saling memaafkan, minal aidin wal faizin gitu ya. Nah, PDIP kalau betul nanti 13.30 diumumkan demikian, mengatakan apapun hasil survei Anda ya, ada hasil survei yang sempat menenggelamkan sedikit selisih 6-7%, kemudian tiba-tiba rebound dalam 1 minggu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa rebound misalnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah PDIP barangkali ingin menyatakan ada kader terbaik kami sesuai dengan pidato Ibu Mega pada waktu hari Rakernas PDI Perjuangan yang terakhir. Ada kader terbaik kami dan dia sudah lulus ujian ideologi yang sangat berat yang menimbulkan penyerangan terhadap partai, terhadap dirinya, bahkan keluarganya begitu. Dan karena dia sudah lulus itu, maka mari kita mulai dari titik nol. Jadi selain dari hari Lebaran ini kan biasanya titik nol itu kalau kita di pom bensin ya, tapi ini dalam hari baik bulan baik ini titik restartnya akan menyatakan sudah ada di sana 2 calon presiden lain. Nah, sekarang ada 1 kader terbaik dari PDI Perjuangan, siapapun nanti yang akan diumumkan pada jam 13.30. Jangan lupa ini 21 April ya. Bisa juga mengarah ke perempuan. Tapi paling tidak yang ingin dinyatakan itu adalah kita mulai dari titik nol. Persis seperti kembali ke fitri itulah kurang lebih. Mulai dari titik nol, karena kita juga baru dapat informasi nih Mas, saya baru dapatkan informasi dari Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, bahwa hari ini pada jam 13.30 sampai 15.30 Ketua Umum PDI Perjuangan akan mengumumkan calon presiden, betul ternyata dari PDI Perjuangan. Jadi tidak di-prank kita Bang Ege, Mas Burhan? Ya, sudah. Kita sudah dapat dari kira-kira 1,5 jam yang lalu ya, tapi kemudian kan kita mencoba mengumpulkan informasi dan lebih penting lagi mengumpulkan logika kenapa tiba-tiba diumumkan pada hari ini begitu.